Di tengah pesatnya arus modernisasi, masih ada orang-orang yang hidup dengan mempertahankan budaya leluhur mereka. Setelah menginap satu malam di Kampung Baduy Dalam dan mendengar cerita dari salah satu tokoh yang ada di sana, mereka mempunyai kemiripan satu sama lain, seperti menjunjung norma serta adat istiadat yang diwariskan para leluhurnya. Halo, selamat pagi. Pagi. Kita udah keluar nih dari Baduy Dalam. Tadi jalan jam 8, perjalanan udah 1,5 jam. Kita sekarang lagi mau menuju ke Jembatan Akar. Jadi jalan pas berangkat sama pulang itu berbeda. Kemarin kita pas berangkat dari desa Ciboleger. Sekarang kita pulangnya mau ke desa Cakwem. Nanti naik elopnya dari desa Cakwem. Kalau A-nya dari mana, A? Hah? Dari mana? Sukabumi. Orang Sukabumi, iya teh. Tah, iya. Sunda iya. Bukan salah. Yuk, baraya sadayana. Orang nikreh deui. Apa itu artinya? Nah, ayo saudara semua, kita jalan lagi. Oke, kita jalan lagi guys. Let's go to have fun. Ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Satu kalimat yang membuat Banis tercengang. Semua manusia itu sama. Ya, kalimat itulah yang dilontarkan kepala desa di sana. Setinggi apapun pangkat dan derajat seseorang, tidak menjadikan orang tersebut berbeda dengan orang yang lain. Hal ini terlihat dari tata cara berpakaian warga di sini, terutama di Baduy Dalam. Mereka hanya diperbolehkan mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih saja. Sekaya apapun orang tersebut, tetap tidak diperbolehkan menggunakan pakaian selain hitam dan putih. Sekaya apapun suatu keluarga, tidak boleh membangun rumah sesuka mereka, melainkan harus sesuai aturan yang berlaku. Di mana semua rumah di sini berbentuk rumah panggung. Ruangannya pun hanya ada 3 ruang, pintunya hanya ada 1 dan harus menghadap ke selatan. Semua aturan itu memiliki arti tersendiri bagi orang Baduy Dalam, dan itulah yang diajarkan leluhur mereka secara turun-temurun. Apa kabar pantat Anda? Salah satu larangan bagi pengunjung ketika berada di Baduy Dalam adalah tidak diperbolehkannya menggunakan sabun maupun pasta gigi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar Baduy Dalam, terutama untuk menjaga sungai agar tidak tercemar. Saat ini di Baduy sedang paceklik karena beberapa buah gagal panen. Hal ini disebabkan karena musim hujan yang berkepanjangan. Salah satunya buah durian. Pada saat pohon durian berbunga, hujan turun terus-menerus. Jadi, bunganya pada rontok dan tidak berbuah. Bisa kita lihat, sepanjang jalan yang kita lewatin banyak banget pohon durian. Tetapi hanya ada beberapa pohon yang berbuah. Durian. Semua pohon durian. Nah, yang di depan itu namanya saung, bukan rumah. Tempat orang Baduy beristirahat ketika berladang. Katanya sih kalau orang Baduy Dalam berladang itu sampai beberapa hari di ladang. Jadi mereka membuat saung di sekitar ladang mereka untuk bermalam. Setelah beberapa hari dan pekerjaan di ladang udah selesai, barulah mereka pulang ke rumah. Akhirnya setelah jalan 3 jam. 3 jam ya? Ngaco 3 jam. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Kita sampai juga nih di kampung. Tapi baru kampung pertama. Namanya kampung apa, Kang? Kadu Kohak.
kangen aja. Ini kopinya bikin sendiri teh? Beli? Udah istirahat, lanjut. Dan ini kampung kedua. Kampung apa namanya? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya, Mas orang sini nggak tahu kampung. Saya bukan. Oh, bukan orang Baduy. Dia orang Cibeleger. Ya, iya. Oke. Terus orang mana? Orang-orangan, orang Cina. Nah, Perlu di sini. ini kampung kedua. Sepi banget. Kalau siang-siang pada ke ladang katanya. Ini lurus. Waalaikumsalam. Ya. Aduh. Suku Baduy Dalam bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak. Makanya tidak heran kalau pemandangan ketika menuju Baduy Dalam memang indah. Kemana deh ya? Handap tadi tuh kakak-kakak cantik kita. Wonder Woman kita ini. Bawah. Karena letaknya yang berada jauh di dalam hutan, tidak mudah bagi kami ketika ingin berkunjung ke Baduy Dalam. Beberapa kali kita harus menaiki bukit dan menuruni lembah, bahkan menyeberangi sungai. Teteh, nyampe di mana kita? Kita sampai di jembatan Akar. Jembatan Akar ya. Nah, jadi ini dinamain jembatan akar karena ya jembatannya itu dari akar pohon-pohon ranting gitu, pohon-pohon ranting. Pokoknya dari pohon-pohonan itu tuh pengaitnya. Dan hebatnya jembatan-jembatan di sini itu dia tanpa paku, guys. Jadi dia makanya tali gitu dan talinya pun dari yang alami. Yang pas kemarin kita lihat tuh bapak-bapak lagi pada bikin tali yang bahannya dari serabut pohon aren. Nice. Setelah dari jembatan akar, kita pun melanjutkan perjalanan kita. Dan sampailah kita di kampung yang ketiga. Ini kampung Baduy luar ketiga yang kita lewatin, namanya Kampung Gerendeng. Dan di samping kanan kiri jalan ini namanya Leit. Setiap akan memasuki perkampungan, ada leit yang berjejer rapi milik warga kampung setempat. Setiap padi yang dipanen akan disimpan di dalam leit ini. Kebetulan di kampung ini ada warga yang sedang menumbuk padi. Mereka enggan menggunakan alat penggiling padi, karena menumbuk padi merupakan adat yang harus mereka jalankan. Anehnya adat di sini, hasil panen padi yang mereka simpan di leit bukanlah untuk persediaan makan sehari-hari, melainkan hanya digunakan setiap ada acara tertentu saja. Sehari-harinya, mereka memakan hasil berkebun yang lain. Hujan mulai turun. Memasuki kampung Baduy luar yang keempat, kita disambut hujan yang lumayan deras. Tanpa hujan aja jalannya udah susah, apalagi ditambah hujan. Pokoknya mah mantep banget perjalanan kali ini.
Satu pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan ini, kita harus bersyukur hidup dengan segala kemudahan dan serba berkecukupan. Banyak dari saudara kita yang hanya untuk melengkapi kebutuhan dapur saja harus berjalan berkilo-kilometer. Bersahabat dengan gelapnya malam karena tidak menggunakan listrik, bahkan tidak mengenal pendidikan formal. Terima kasih Tuhan, dan semoga semua yang ada di suku Baduy tetap hidup sehat dengan adat istiadat yang ada. Sekian perjalanan Banis menuju Baduy. Semoga bisa berkunjung di lain kesempatan. Dan sampai jumpa di perjalanan Banis berikutnya. Masih teriak-teriak dia. Ya. Ayo pulang dulu ya. Makasih. Kasih Man. Sampai ketemu lagi. Kang. Makasih ya.